Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, kali ini kita mau bahas sebuah laptop lokal pret punya Axio yang lagi rajin banget bro mengeluarkan varian baru. Dan yang kita bahas ini, dia itu sekarang menggunakan dapur pacu AMD Ryzen 5 yang 7000 series. Nah, benefitnya, meskipun Ryzen 5-nya itu seri yang terbaru, dia itu harganya cukup affordable karena dijual cuma di angka 5 jutaan aja. Inilah Axio MyBook Hype 5 AMD X52 yang dijual di angka 5,5 jutaan rupiah. Nah, ini dari sini kalau kita lihat bro ya, sebenarnya Axio ini agak aneh sekarang, namanya lebih panjang dan lebih riweh kalau kita menyebutkannya karena ada embel-embel Hype 5 AMD X5 Strip 2. Nah, mungkin Strip 2 ini dia membedakan dari varian prosesor sebelumnya. Dan kalau kita lihat bro ya, dari seri-seri sebelumnya yang kita bahas, Ryzen 5-nya si Hype 5 ini dia itu ada 4 buah macam varian prosesor. Mulai dari Ryzen 5 yang 3500 series, harganya di angka 4 jutaan rupiah. Ini pun dia punya dua varian. Ada yang varian biasa, ada yang varian lollipop alias warna-warni. Terus yang kedua ada varian AMD Ryzen 5 yang menggunakan 5500 series. Ada juga Ryzen 5 yang versi 5560U. Ada juga yang terakhir seperti yang kita bahas, ini dia pakai Ryzen 5 7000 series, tepatnya 7430U. Nah, sementara kita bahas ini bro, untuk konfigurasi komponen yang lain, dia ini sama-sama pakai RAM 8GB DDR4. Tentunya RAM-nya dia dual channel, masih bisa kita upgrade hingga 32GB. Penyimpanan 256 bisa kita upgrade lagi menjadi 1 tera, tapi sayangnya ini masih 1 slot. Terus yang terakhir, laptop ini juga memiliki VGA yang bisa kita setting lebih tinggi untuk kebutuhan yang lebih menyenangkan. Contohnya untuk main game ataupun untuk render. Dan seri ini bro ya, untuk Windows-nya dia masih tanpa OS. Sehingga saran saya kalau beli, minta aja sekalian diinstalkan sama penjualnya. Supaya teman-teman nyampe di rumah, ini tinggal pakai aja. Nah, selain si Axio Hype 5 ini dia punya 4 buah varian prosesor, tapi di seri baru ini bro, saya menemukan fakta yang cukup menarik bahwa ini kalau kita lihat di settingan BIOS, nah VGA bawaan laptop ini kan dia menggunakan AMD Radeon Graphics yang frekuensinya itu 1800 MHz dan dia menggunakan Core Core 7. Nah ini kalau kita lihat dari si speknya AMD. Nah ini kalau kita lihat di settingan BIOS, ini masih bisa kita setting bro untuk VRAM-nya menjadi 4GB dan efektivitasnya nanti dia akan membuat kebutuhan kita semisal untuk render ini lebih cepat, semisal kita pakai untuk kebutuhan bermain game, nah efeknya akan meningkat untuk mempercepat kebutuhan kalian. Nah settingnya sebenarnya caranya mudah banget bro ya, kita tinggal masuk aja ke settingan BIOS, pertama-tama pas nyalain kita tinggal tekan F2. Nah setelah kita tekan F2 nanti kita itu masuk ke settingan GFX configuration, lalu kita enter. Setelah kita enter itu nanti muncul settingan UMA frame buffer size yang settingannya itu mulai otomatis 512 hingga 4GB dan kita tinggal sesuaikan sama kebutuhan kalian. Semisal ini kita pilih yang 4GB, jangan lupa di save dulu bro, terus dia akan restart baru. Ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan yang memang perbedaannya itu lumayan signifikan kawan. Lanjut kawan, kita akan geser ke bagian desain. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk varian Hype 5 yang sekarang sama seri sebelumnya, ini masih menggunakan barebone desain yang sama. Cuman tetap ada perbedaan, semisal ini kita compare dengan salah satu punyanya Hype 5 di tipe lollipop yang memiliki tampilan yang lebih ngejreng warnanya. Nah ini misal kita bandingkan bro ya, secara desain dia itu tampilannya mirip cuman beda warnanya doang. Terus untuk layarnya dia itu sama-sama pakai panel IPS dan layar ini bisa kita buka hingga 180 derajat. Nah kemudian semisal kita lihat dari segi akurasinya dia basic tapi cukup bening karena sudah memiliki akurasi di angka 63% dan juga untuk NTS-nya di angka 45%. Lanjut ke bagian keyboard, dia punya model bentukan sama, palm press sama, touchpad sama, feel ngetik juga tetap nyaman dengan tombol terpisah untuk powernya di bagian ujung kanan atas. Terus untuk colok outputnya laptop ini juga di sisi yang sama yaitu bagian kiri kanan, tapi untuk bodinya dia itu termasuk enteng bro karena cuma di angka 1,4 kg aja. Sementara semisal kita geser nih bro, laptop ini kita pakai untuk nongkrong ataupun untuk kebutuhannya itu kita pakai geber untuk yang berat-berat. Nah suhunya ini menurut saya cukup stabil karena pas kita tes dia ini hanya menunjukkan angka maksimal di angka 47 derajat Celcius. Lalu baterainya ini lumayan awet di kapasitas 45,6 Wh. Laptop ini bisa mampu bertahan di angka 5-7 jam tentunya dengan konfigurasi dan juga penggunaan yang berbeda.
Jadinya, semisal kita simpulkan si Axio ini memang tetap bedanya jeroannya aja. Tapi dari jeroannya berbeda tadi bro, secara performa ini juga meningkat. Plus wabil khuson kalau kita ngebahas soal VGA-nya. Nah, dia cukup menarik bro. Karena VRAM-nya ternyata sekarang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan performa. Semisal ada 4K bisa lebih cepat 1 menit. Semisal kita pakai untuk kebutuhan bermain game. Nah, dia itu FPS-nya bisa meningkat bro. Antara 5-8 FPS. Mungkin terlihat nggak banyak, tapi ini lumayan untuk bisa meningkatkan kebutuhan kalian. Dan antara kutip, ini harus RAM-nya kita upgrade supaya bisa lebih maksimal. Ya wes gitu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Laptop Axio yang dibawa di angka 5 jutaan dan pakai Ryzen 5 7000 series.